Mereka berdua akhirnya check-in di kamar 432 Hotel Grand Menteng, Jakarta Pusat. Selama hampir 48 jam, tubuh mungil Alda dipaksa buat nerima tusukan jarum suntik. Ini bukan sekedar cerita overdosis biasa. Ini adalah kisah tentang manipulasi, obsesi gelap, dan malam kelam di kamar 432. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah tragedi Catatan Si Manis. Dan buat kalian yang sudah subscribe dan like video ini, aku doain semoga rezekinya selalu lancar. Amin. Hari ini aku akan balik ke bulan Desember tahun 2006. Momen dimana Indonesia harus kehilangan salah satu talenta muda terbaiknya dengan cara yang benar-benar tragis dan mengerikan. Kalian yang generasi 90-an pasti tahu lagu Aku Tak Biasa. Suara melengkingnya yang khas, wajahnya yang secantik boneka, dan masa depan yang harusnya cerah banget. Ya, dia adalah Alda Risma. Tapi siapa yang menyangka kalau di balik senyum manisnya di atas panggung, Alda sebenarnya lagi berjalan menuju jebakan maut sama orang yang paling dia percaya. Bayangin, umurnya baru 24 tahun waktu dia menghembuskan napas terakhirnya di sebuah kamar hotel. Dan jujur, ini bukan sekedar cerita overdosis biasa. Ini adalah kisah tentang manipulasi, obsesi gelap, dan malam kelam di kamar 432. Semua tragedi ini sebenarnya berakar dari satu nama, Ferry Surya Prakasa. Pria ini adalah kekasih Alda. Tapi hubungan mereka itu benar-benar jauh dari kata sehat. Bisa dibilang ini toxic relationship level tertinggi. Ferry ini orangnya dipenuhi rasa cemburu buta, posesif, dan manipulatif banget. Di tanggal 10 Desember 2006, 2 hari sebelum malam maut itu, Ferry menjemput Alda. Mereka berdua akhirnya check-in di kamar 432 Hotel Grand Menteng, Jakarta Pusat. Dan begitu pintu kamar itu tertutup, skenario gelap Ferry langsung berjalan. Coba kalian bayangin, si Ferry ini sengaja menyuruh seseorang buat beli persediaan yang benar-benar gak masuk akal buat ukuran liburan biasa. Obat penenang dengan dosis tinggi, alat suntik, sampai botol-botol cairan infus. Gak main-main, si Ferry bahkan sampai nyewa seorang suster profesional buat datang ke kamar hotel itu. Buat apa coba? Ya buat nyuntikin campuran zat-zat mematikan tadi langsung ke pembuluh darah Alda. Selama hampir 48 jam, tubuh mungil Alda dipaksa buat nerima tusukan demi tusukan jarum suntik. Zat berbahaya itu dimasukkan secara bertahap ke dalam tubuhnya. Bisa dibilang Alda sengaja dibuat setengah sadar, lemas, dan benar-benar gak berdaya. Bahkan cuma buat sekedar berteriak meminta tolong pun dia rasanya sudah tidak mampu. Puncaknya terjadi pada tanggal 12 Desember 2006.
Hari itu kamar 432 benar-benar berubah jadi ruang penyiksaan batin dan fisik. Tubuh Alda sudah mulai menolak semua racun yang dipaksakan masuk. Dia mulai kejang-kejang, nafasnya tersenggal-senggal sampai akhirnya kesadarannya hilang total. Begitu Ferry sadar Alda sudah dalam kondisi kritis, dia panik. Tapi tolong digarisbawahi ya, dia panik bukan karena takut kehilangan Alda, melainkan panik gimana caranya buat nyelamatin diri sendiri. Dan disinilah bagian yang paling menyayat hati, yang semuanya terekam jelas sama kamera CCTV hotel. Terlihat di rekaman CCTV malam itu, pintu lift hotel terbuka di lantai tepat kamar mereka berdua. Kamera menangkap siluet beberapa orang keluar dari lorong yang agak remang-remang. Di sana ada Ferry yang lagi dibantu sama beberapa orang kepercayaannya. Nah, di tengah-tengah mereka kelihatan sosok Alda. Tubuh mungilnya benar-benar lemas, tidak berdaya. Waktu dipapah keluar dari lorong menuju lift. Kalau kalian lihat rekamannya, kelihatan banget betapa kritisnya kondisi Alda saat itu. Rekaman visual itulah yang jadi bukti kunci yang memperlihatkan detik-detik terakhir sebelum Alda dilarikan ke rumah sakit, tempat di mana dia akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Begitu hasil pemeriksaan medis keluar, publik benar-benar dibuat syok. Di dalam tubuh Alda ditemukan kandungan berbagai zat berbahaya dengan dosis yang sangat tinggi. Temuan ini langsung mengubah ke arah penyelidikan. Polisi yakin ini bukan sekedar kelalaian atau overdosis biasa, tapi ada tindakan yang dengan sengaja dicekokin zat berbahaya sampai membuat orang kehilangan nyawa. Kasus ini pun resmi berubah jadi kasus kriminal yang sangat serius. Tahu kalau posisinya terjepit, si Ferry ini sempat kabur ke luar negeri. Tapi pelariannya tidak bertahan lama. Dia berhasil ditangkap dan diseret balik ke Indonesia buat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di persidangan, dia didakwa atas kematian Alda. Dan pada awalnya, hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara buat si Ferry ini. Tapi perjalanan hukum kasus ini justru memicu perdebatan panjang di tengah masyarakat. Lewat proses peninjauan kembali atau disebut juga dengan PK, masa hukuman Ferry malah dipotong habis-habisan, sampai akhirnya Ferry dapat kebebasan bersyarat setelah menjalani masa tahanan yang jauh lebih singkat dari vonis awal. Sebuah akhir cerita yang sampai sekarang masih menyisakan tanda tanya besar tentang arti keadilan bagi keluarga korban. Tragedi di kamar 432 Hotel Grand Menteng ini bakal tetap jadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah dunia hiburan tanah air. Kisah pilu Alda Risma memberikan pelajaran yang mahal banget buat kita semua tentang betapa bahayanya terjebak dalam hubungan yang penuh manipulasi dan kontrol dari orang lain. Peristiwa ini sebenarnya jadi pengingat keras buat kita semua untuk selalu waspada sama lingkungan sekitar, bahkan sama orang-orang terdekat kita sekalipun. Itulah kisah tragis dari salah satu bintang paling terang yang pernah dimiliki Indonesia.
Sebuah talenta yang luar biasa yang sinarnya harus dipaksa padam dengan cara yang sangat memilukan di dalam sunyi kamar 432. Nah, kalau menurut kalian sendiri, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai habis. Jangan lupa untuk jaga diri kalian baik-baik, selalu peka dengan sekitar, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.